yang akan melakukan refleksi. Kepada Tasya dan Ima, dipersilakan. Hidup korban! Jangan diam! Jangan diam! Lawan! Lawan! Imunitas! 98! Hidup korban! Oke teman-teman, saya hanya sekedar mengingatkan bahwa aksi Kamisan ini bukan sekedar aksi mingguan. Saya di sini membawa suara yang sering diabaikan. Kita gak hanya berbicara tentang hak-hak kita, tapi tentang kewajiban kita untuk memperjuangkan keadilan. Kita tidak akan diam ketika ada penindasan. Kita tidak akan diam ketika tidak ada keadilan. Kita akan terus berdiri di sini sampai benar-benar keadilan datang. Hidup perempuan yang melawan. Baik, terima kasih Tasya dan Ima dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Baik teman-teman, selanjutnya untuk itu kami menyerukan bahwa yang pertama, Jaksa Agung segera menindaklanjuti berkas penyelidikan Komnas HAM terkait kasus pemerkosaan massal 1998 dan kasus pelanggaran berat HAM lainnya dengan membentuk tim penyidik ad hoc sesuai mandat pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Yang kedua, pemerintah menghentikan upaya penyelesaian non-yudisial kasus pelanggaran berat HAM karena beresiko melanggengkan impunitas dan mengabaikan hak korban atas kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Yang ketiga, Komnas HAM melakukan penyelidikan pro justisia atas dugaan pelanggaran berat HAM, termasuk pembunuhan pembela HAM Munir Said Tholib, juga penyiraman air keras terhadap Andri Yunus, harus berjalan independen dan bebas dari intervensi. Apakah setuju teman-teman? Setuju! Apakah setuju teman-teman? Setuju! Baik, selanjutnya ada refleksi dari Kalis Mardiasi. Kepada Bu Kalis dipersilahkan. Hidup korban! Jangan diam! Jangan diam! Lawan! Soeharto! Bukan lawan! Teman-teman, saya mau cerita. Terakhir saya mampir ke Kamisan itu adalah Kamisan ke-900. Di situ saya ngomong bahwa program MBG yang dijalankan dengan cara-cara yang sangat sentralistik dan cara-cara yang sangat militeristik itu banyak mengambil dana pendidikan, dana kesehatan, bahkan juga dana untuk penanganan korban kekerasan seksual. Yang mau saya cerita adalah sepulang dari aksi Kamisan ke-900, ternyata saya dikerjain sama buzzers di Twitter, di TikTok, di hampir semua platform saya. Dan yang menarik adalah karena ternyata ini pengalaman yang berbeda. Jadi saya tuh pengalaman sudah dikerjain state buzzers di online itu sebetulnya udah 10 tahunan lah ya. Udah kelihatan umurnya berapa ya. Jadi udah terbiasa gitu sebetulnya menghadapi buzzers state buzzers itu. Tetapi ternyata teman-teman ada yang berbeda dari periode pemerintahan sebelumnya dengan periode pemerintahan yang sekarang ketika kita ngomongin buzzers online juga. Kalau di pemerintahan yang sebelumnya tuh paling teror itu akan berakhir 3 harian. Ya, 3 hari, 4 hari itu pasti akan reda. Dan saya akan bilang bahwa, oh ternyata shift ngebuzzernya udah habis. Oh ternyata jam jaga buzzersnya udah habis. Oh budgetnya 3 hari ya gitu ya. Nah itu tuh udah biasa. Tetapi di kasus yang sekarang itu beda gengs ya. Jadi ternyata buzzersnya ini long run.
Jadi udah hampir 2 bulan itu mereka tuh masih ada yang nge-save, masih ada yang mampir di komentar, masih ada yang mampir di DM. Setelah 2 minggu pertama itu mereka bener-bener totalitas. Jadi ada puluhan konten creator yang bikin konten nge-stitch video Kalis Mardiasih. Ada yang platform-platform media yang mereka bikin konten skakmat. Inilah balasan dari argumen sesat aktivis Kalis Mardiasih gitu ya. Nah, itu ada ratusan platform yang kayak gitu. Nah, terus ada yang ngegangguin misalnya organisasi-organisasi yang kerja bareng aku gitu. Nggak malu ya ngasih kerjaan ke aktivis sesat kayak gini dan sebagainya. Jadi tuh 2 minggu pertama itu intens banget, seintens-intensnya. Sebetulnya nggak apa-apa sih, cuman kan bikin baterai HP lowbat ya nggak sih coy? Jadi kayak berisik banget, lu bisa diem dulu nggak? Gitu, gue nih mau kerja gitu kan? Gitu, ganggu aja, jadi HP gue kan panas gitu. Nah, terus ternyata setelah 2 minggu intens tuh mereka masih lanjut gitu ya sampai hari ini. Terus gue bilang, besar juga ya gitu budgetnya yang dipasang nih buat ngerjain masyarakat sipil yang sebenarnya cuman mau menyampaikan kritik, cuman mau mencintai negara ini. Ketika aku kritik MBG, itu adalah rasa tanda sayang kepada negara. Betapa sedih banget sekarang pasien BPJS kesehatan itu jatahnya untuk diobatin dan dirawat, makin dipres dananya. Korban kekerasan seksual udah nggak bisa dapat jatah visum dan lain-lain. Kita itu sayang banget sama negara ini, tapi ternyata malah dibalas dengan state terrorism, serangan menakut-nakutin dalam bentuk buzzers di digital gitu ya. Itu cerita yang pertama. Nah, cerita yang kedua adalah ketika Andri mendapatkan serangan berupa teror air keras. Tentu saja itu sesuatu yang shock buat kita semua. Kita nggak bisa bohong bahwa kita takut gitu ya. Tetapi kata Munir kan, walaupun takut, kita harus tetap bisa mengelola rasa takut kita agar orang lain tidak takut. Nah, ketika itu saya sempat GR. Jadi gini, masa sih mereka mau berhadapan dengan aku? Aku kan perempuan. Aku seorang ibu yang punya anak perempuan umur 2,5 tahun. Masa sih mereka yang bersenjata mau berhadapan-hadapan dengan aku? Aku sempat GR kayak gitu. Sampai aku teringat, kan udah pernah mereka ngelawan perempuan